Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kala, sebuah channel yang akan menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah misteri dengan judul Raja Sinun bagian part yang ketiga, sekaligus bagian part yang terakhir ya teman-teman, yang ditulis oleh Simple Man. Anda juga bisa mengunjungi tweet beliau yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, mari kita menuju ke kisahnya. Di dalam bus ketika perjalanan pulang, Bu Nuri merasa semakin ganjil dengan tubuhnya. Sejak tadi, dia merasa sendirian padahal di dalam bus ramai orang duduk di sekitarnya. Hanya ada suara-suara orang yang membisikkan dalam bahasa Arab yang lembut. Anehnya, hanya Bu Nuri yang mendengar. Di tengah kegelisahan itu, Bu Nuri baru menyadari kalau rupanya tak jauh dari tempat dia duduk ada seorang pria tua, seusia dengan bapaknya, duduk sambil bersedekap. Pria tua ini sejak tadi memperhatikannya, bahkan sorot matanya tak bergerak sama sekali. Ia terus memandanginya. Entah sudah berapa lama sejak dari rumah Pak Haji, pria tua yang memiliki rambut keputih-putihan karena usia itu masih memperhatikannya. Bahkan saat orang di sampingnya mengingatkan kalau jalan tempat orang tua itu harus turun baru saja dilewati. Tapi, pria tua itu hanya menjawab kalau dia masih ingin duduk dan mengikuti kemana bus ini akan membawanya, sambil sorot matanya masih melihat Bu Nuri dengan tatapan mata yang terasa ganjil dan menakutkan. Tinggal beberapa ratus meter lagi Bu Nuri harus turun, tapi dengan kondisi seperti ini, rasanya berbahaya kalau Bu Nuri turun di dekat rumahnya. Maka, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, wanita parubaya itu meminta bus berhenti tepat di antara jalan desa. Untungnya, ketakutan kalau pria tua itu ikut turun tidak terjadi. Karena setelah Bu Nuri menginjakan kakinya di tanah, pria tua itu hanya melihat dirinya dari balik kaca bus, sambil menganggukkan kepalanya, seolah sedang menyapa dirinya. Bu Nuri pun buru-buru pulang ke rumah. Hanya saja, rasa lega karena mengira terbebas dari pria tua asing itu tak bertahan lama. Karena tak lama kemudian, di depan rumah Bu Nuri sudah berdiri pria tua yang sama, yang Bu Nuri lihat di dalam bus tadi. Kali ini pria tua asing itu melihat rumah Bu Nuri sembari hidungnya mengendus. Awalnya Bu Nuri ingin mengusirnya, tapi melihat pria tua itu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, dan menjelaskan niatnya kalau ada sesuatu yang hitam mengikuti Bu Nuri dan kelak akan membahayakan orang-orang terdekatnya. Maka Bu Nuri pun terpaksa menyambut beliau sebagai tamu. Pria tua ini biasa dipanggil Wak Nas, tapi kebanyakan memanggilnya Abah Anas atau Miknas yang artinya adalah paman. Rambutnya panjang dengan dominan uban putih, mengenakan pakaian putih kusam seperti pengemis. Saat berjalan, ia dibantu tongkat kayu jati. Tidak ada yang istimewa dari orang ini, kecuali sorot matanya yang tajam seperti seseorang yang pemarah. Hanya saja, saat berbicara rupanya beliau memiliki suara yang lembut, terkesan ramah. Hal inilah yang membuat Bu Nuri akhirnya mempersilahkan beliau masuk ke dalam rumah. Miknas meminta maaf kalau perilakunya tadi terkesan tidak sopan dan membuat Bu Nuri ketakutan. Pun sikap nyelonong datang ke rumah juga. Bu Nuri hanya bisa meminta maaf juga sudah menuduh yang tidak-tidak kepada orang tua itu. Setelah bicara panjang lebar, Minas kemudian berkata, "Manuk kui mati nang tanganmu, tapi sing duwe manuk kui mati bukan perkara kowe. Ojo dipikir aku mau ngomong tok." Bila diterjemahkan artinya adalah sebagai berikut. Burung itu mati di tanganmu, tapi yang punya burung itu mati bukan perkara dirimu. Jangan dipikirkan, aku hanya asal bicara saja. Bu Nuri tentu bingung mendengarnya.
Selama bertamu di situ, Miknas menyentuh apapun yang disajikan. Bahkan ia menolak kopi untuk orang seusia dirinya. Ia hanya mau menerima air putih, itu pun hanya seteguk. Tak beberapa lama, Miknas selalu berkata, kalau rumah Bu Nuri ini lebih wingit dari dugaannya. Banyak sekali bebauan busuk yang membuat hidungnya tidak berhenti mengendus. Aroma kebencian, dendam, kemarahan berputar-putar di rumah ini, terutama sumber masalahnya di dalam kamar yang ditunjuk oleh Miknas. Sayangnya, beliau tidak bisa membantu banyak karena resikonya besar. Beliau prihatin, tapi tidak bisa menolong. Beliau sendiri sebenarnya sudah ditolak saat masuk ke rumah ini. Mendengar itu, Bu Nuri menjadi semakin bingung. Lantas beliau bertanya, ada apa di rumah ini? Lagi-lagi, Miknas tidak bisa mengatakannya, karena perkaranya ini bukan gaib biasa. Tapi Miknas memberikan bukti kalau kondisinya tidak baik-baik saja di rumah ini. Padahal, dia datang sebagai tamu. Tanpa diduga-duga oleh Bu Nuri, sikap Miknas kemudian terlihat aneh, di mana kepalanya tiba-tiba tergedek-gedek. Dengan sendirinya, anehnya, Miknas melakukan itu, melotot. Ya, sambil melotot, Miknas kemudian menahan kepalanya dengan kedua tangannya, agar ia berhenti tergedek-gedek. Tak lama kemudian beliau tertawa. Bu Nuri semakin bingung melihat sikap orang tua ini. Barulah setelah itu, Miknas memukul-mukul rahangnya dengan tangannya sendiri. Kowe pengen eroh tondo, aku mau ngison tutui sitik tok yo. Artinya adalah sebagai berikut. Kamu ingin tahu kan nak, aku cuma bisa memberitahu sedikit. Kabeh kowe ono urusane karo iki. Semuanya ada urusannya dengan ini. Miknas memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut, kemudian menarik paksa sesuatu di dalamnya. Iya, itu adalah sepotong gigi rahang. Sinun, katanya. Miknas meletakkan potongan gigi itu di atas meja. Lalu beliau memberi petuah agar Bu Nuri pindah saja, karena perkara ini bukan perkara yang bisa dihadapi oleh sembarang orang. Akeh korbane, akeh sing nuntut balas. Setelah menjelaskan panjang lebar perihal nasib dan keadaan Bu Nuri kepada Miknas, barulah pria tua itu sedikit mengerti. Beliau kemudian berpesan, kalau si Nun itu terlepas, apapun yang terjadi lebih baik menjauhi mara bahaya, yaitu Bu Nuri pindah dari tempat ini. Malam harinya, Bu Nuri terbangun dari tidurnya. Dengan kondisi kepala yang sangat sakit, ia kemudian melihat kedua anaknya sedang tidur. Dengan hati-hati, Bu Nuri melangkah turun, lalu berjalan menuju ke kamar mandi. Waktu itu rumah sudah dalam kondisi yang sepi. Sambil menahan sakit, Bu Nuri masuk ke kamar mandi. Ia sempat membasuh wajahnya sambil melihat dirinya di dalam cermin. Saat itulah bagian di dalam mulutnya terasa begitu sakit. Bu Nuri lalu memasukkan jari jemarinya untuk memeriksa hingga tanpa sadar, ia mencabutnya dengan kasar. Sepotong gigi rahang berwarna putih dengan pangkal berlumuran darah. Anehnya, potongan gigi itu terlihat lebih besar dari biasanya. Bu Nuri meletakkan potongan gigi pada sisi bagian bak mandi, sebelum berkumur untuk membuang darah yang tersisa. Setelahnya, ia kembali bercermin, namun di sana, Bu Nuri melihatnya. Beliau melihat Mbah Gimah sedang bergelantungan di belakang tubuhnya. Wanita tua mengerikan itu melotot melihat Bu Nuri sambil menganga dan menunjukkan isi di dalam mulutnya yang dipenuhi gigi-gigi manusia. Bu Nuri kembali ke kamar, tapi ia tiba-tiba terdiam. Sangat lama memandang kedua anaknya yang sedang tertidur di atas ranjang. Beliau pun lantas mendekati mereka, mengelus punggung dan kepala mereka dengan lembut, sambil menciumi pipi mungil anak-anaknya. Tak lama kemudian, satu anaknya terbangun. Dia si anak tengah. Ia sempat terkejut saat melihat Bu Nuri, tapi anak itu segera beliau tenangkan. Dengan gerakan tangan yang lembut, Bu Nuri memasukkan jari tangannya pada mulut anaknya itu, lalu mencabut satu giginya yang paling ujung.
Hal itu pula yang dia lakukan kepada anak bungsunya. Selepas itu, barulah Bu Nuri menulis sesuatu dari noda darah yang ada di gusinya. Sesuatu yang terlihat seperti Raja Sinun. Ia kemudian membungkus kedua gigi anaknya ke dalam kertas itu, meremasnya sebelum menelannya bulat-bulat. Setelahnya, barulah Bu Nuri pergi tidur tepat di antara kedua anaknya yang kini memeluk tubuhnya. Sementara di sekitar ranjang tempat tidurnya, tiba-tiba saja dipenuhi sosok pocong dan mayat mati yang pernah Bu Nuri lihat. Semua makhluk itu membaca seperti kalimat-kalimat Arab. Suara-suara mereka terdengar sangat marah dan membenci Bu Nuri. Tapi Bah Gimbah yang duduk di atas tubuhnya tertawa-tawa sambil menggaruk-garuk rambutnya. Detik itu juga Septi dan Pras akhirnya meminta tolong kepada tetangga-tetangga yang ada di kanan kiri rumah, termasuk mendatangi rumah Pak RT yang saat itu sedang melihat wajah mereka dengan sorot mata terbelalak. Pak RT tidak pernah menduga ada hal seperti ini di wilayahnya. Menjelang maghrib, sudah banyak warga yang berkumpul di rumah kontrakan milik Septi. Ada yang datang dengan niat membantu, ada pula yang sekedar ingin mencari tahu. Mereka semua penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah bercat warna krem tersebut. Pun termasuk sampai mendatangkan si pemilik rumah, yaitu Bu Salikun, yang rupanya tidak tahu menahu perihal apa yang terjadi dengan Bu Nuri, selaku ibu handa dari Septi ini yang kini hanya bisa terbaring di atas ranjang tanpa bisa merespon apapun. Akhirnya sebagai pemecahan jalan keluar, Pak RT memutuskan hanya beberapa orang saja yang diizinkan untuk melihat atau mencari cara agar Bu Nuri yang saat ini matanya dalam kondisi terbuka lebar, melotot melihat ke langit-langit, bisa lepas dari bayang ranjang tempat tidur. Beberapa warga usul untuk mengangkat tubuh Bu Nuri, tapi kedua anak laki-lakinya yang ada di samping beliau seperti menempel satu sama lain. Hal ini tentu saja menyulitkan mereka semua. Bahkan, banyak warga yang merasa kalau perkara ini tidak bisa diselesaikan dengan otot. Para tetua desa juga mengaku kalau ini merupakan kali pertama mereka melihat tragedi yang seperti ini. Karena meski mereka sudah lama tinggal di tempat ini sebelumnya, tapi belum pernah terjadi kejadian yang sejanggal ini. Pak RT kemudian meminta bantuan beberapa warga agar dicarikan orang pintar. Karena merasa ini sudah di luar kuasanya, mereka si pemilik rumah, Bu Salikun, juga terlihat gelisah. Ekspresi pada wajahnya diselimuti kengerian saat melihat kondisi Bu Nuri yang nampak begitu menakutkan. Septi kemudian menceritakan semua yang dia tahu dan temukan kepada Pak RT dan Bu Salikun mengenai rajah-rajah yang tersembunyi di bawah anak tangga. Wajah Pak RT dan Bu Salikun nampak terkejut karena ia tidak tahu menahu dengan barang-barang tersebut. Ini sudah di luar kapasitasnya. Ada apa sebenarnya di rumah ini? Sementara Pras sudah beranjak pulang sejak tadi. Ia berniat memanggil kenalan orang yang mungkin bisa membantu Septi melewati masalah pelik ini. Akhirnya, untuk ketenangan dan agar tidak semakin banyak orang yang tahu masalah ini, Pak RT meminta warga yang tidak berkepentingan untuk pulang. Sementara beliau dan Bu Salikun juga para orang-orang yang sudah sepuh untuk tetap tinggal di sini melihat keadaan ke depannya. Sembari mengadakan pengajian mendadak yang saat itu digagas oleh salah satu sepuh desa, disinilah terjadi sebuah keanehan lain, di mana di tengah pengajian yang khusyuk, sosok Bu Nuri yang sejak tadi diam saja sembari memeluk kedua anaknya itu, tiba-tiba saja mulai ikut mengaji. Lebih khusyuk, lebih lantang, dan lebih lancar dari bacaan orang-orang yang sudah sepuh. Bahkan kepalanya melotot ke arah orang-orang yang kini melihat dirinya dengan ekspresi wajah ketakutan. Kabeh wong iko iso moco iki nak. Atau artinya adalah, semua orang bisa membaca kalau cuma begini, kata Bu Nuri. Hal ini tentu saja membuat beberapa orang mendadak menghentikan bacaannya. Mereka mulai ragu dan menolak untuk melanjutkan. Selain itu, tercium aroma bau pesing dan anyir darah yang begitu menyengat, membuat satu persatu orang yang ada di dalam rumah akhirnya beranjak keluar. Tepat pukul 9 malam,
Pras akhirnya datang bersama seorang laki-laki yang juga terlihat sepuh. Tubuhnya bungkuk, namun nampak seperti orang yang soleh. Ia mengenakan pakaian serba berwarna putih dengan kain sorban terlilit di leher. Pras memanggil beliau dengan Jit, atau panggilan untuk kakek. Septi yang melihatnya segera membantu Pras menuntun Jit untuk masuk, tapi anehnya Jit justru menolak. Septi dengan lembut, lalu tak lama kemudian Jit meminta agar diambilkan air putih oleh Septi. Katanya beliau sangat haus. Septi pun menuruti apa kata Jit. Ia buru-buru pergi ke dapur untuk mengambil air. Tapi anehnya, Jit masih berdiri di luar pintu pagar seakan menolak dirinya sendiri untuk menginjakan kaki di atas tanah yang ada di rumah ini. Septi pun menyerahkan gelas berisi air putih itu kepada Jit. Dan setelahnya, kakek yang mungkin usianya sekitar 70 tahunan itu meminumnya sampai habis. Barulah kemudian orang tua itu mau dituntun bersama-sama masuk ke dalam rumah itu. Hal pertama yang beliau lakukan adalah meminta kepada Pak RT untuk mengantarkan sisa orang yang ada di dalam rumah ini keluar, kecuali Bu Salikun selaku sepemilik rumah. Bahkan Pras juga disuruh pergi keluar. Tidak ada yang tahu alasan kenapa Jit melakukan ini. Meskipun awalnya Pras merasa enggan dengan perintah Jit, namun pada akhirnya dia mau menuruti apa kata Jit kepada dirinya. Melihat suasana rumah ini benar-benar membuat tidak nyaman siapapun yang ada di dalamnya, sekaligus menjaga aib kalau terjadi sesuatu di luar dugaan mereka. Setelah itu Jit baru berkata kepada Septi, "Nduk, kowe ono kertas, jopokno terus nek iso karo pulpene yo, Nduk." Atau artinya adalah, "Nak, kamu ambil sebuah kertas, kalau ada ambilkan, kalau bisa sekalian sama pulpennya." Septi yang tidak mengerti alasan Jit meminta itu segera melaksanakannya. Di sela-sela Septi mencari barang-barang yang diinginkan oleh Jit, orang tua yang terlihat seperti kakeknya itu kemudian memandang Bu Salikun dengan senyuman yang tulus, sembari berkata kepadanya dengan nada yang suara yang lembut, "Dunyane menungso iku ana loro. Dunya iki karo dunyane akhirat. Ojo jahat-jahat, mergo atine menungso ngono iku rapuh. Nek wis loro, bakal iso nglakoni apa wae." Artinya adalah, dunia manusia itu ada dua. Dunia ini sama dunia di akhirat. Jangan jahat-jahat, karena hati manusia itu lemah. Kalau sudah sakit hati, akan melakukan apa saja untuk bisa membalas sakit hatinya. Meski tidak tahu apa maksud perkataan Jit kepada Bu Salikun, Septi terpaksa mendengarkan. Setelah Septi menyerahkan benda-benda itu kepada beliau, kemudian oleh Jit diberikan kepada Bu Salikun. Tulis nama orang-orang yang pernah menyewa rumah ini. Tulis semuanya yang juga pernah meninggal di rumah ini. Septi sama sekali tidak mengerti maksud Jit kepada Bu Salikun. Bu Salikun awalnya melihat Jit dengan tatapan ganjil. Mungkin ini sama bingungnya. Kenapa ia harus menulis setiap nama orang yang pernah meninggal di rumah ini? Bu Salikun pun akhirnya mengangguk. Beliau kemudian menyingkir dari hadapan Jit untuk mencoba mengingat-ingat siapa saja yang pernah menyewa rumah ini dan meninggal di dalam rumah ini. Sementara Jit meminta Septi mengambilkan air di dalam baskom dengan kain yang bisa direndam. Dengan susah payah Jit berjalan tertatih-tatih dengan badan yang sudah bungkuk, mendekat masuk ke dalam kamar tempat Bu Nuri dan kedua adik Septi sedang berbaring. Septi pun berlari masuk sambil membawa baskom yang berisikan air, juga dengan kain yang sudah direndam di dalamnya. Tapi alangkah terkejutnya Septi sewaktu beliau masuk, ia melihat ibunya. Bu Nuri sedang duduk dengan rambut yang berantakan, wajahnya melotot dan bagian gusi serta giginya berwarna kehitam-hitaman. Merene nduk, ra usah wedi. Ayo kawanan adik-adikmu metu. Kesini nak, jangan takut. Ayo bawa adik-adikmu keluar dari sini. Septi tentu saja terkejut. Kedua adiknya yang tadi coba diselamatkan oleh 6 orang dewasa bisa ditarik dengan mudah dan lembut oleh Jit, seperti tidak ada halangan sama sekali.
Septi pun menurut. Ia segera letakkan baskom di bawah kaki Jit yang sedang bertasbih. Sementara di samping ranjang Bu Nuri terus-menerus melotot melihat ke arah Jit dan Septi berulang-ulang kali. Terdengar juga suara mengeram yang menakutkan yang berasal dari tenggorokan ibunya. Septi pun dengan cepat menggendong dan menarik adiknya satu persatu dari atas ranjang. Tapi mereka masih dalam kondisi tidak sadar. Jit kemudian meminta Septi agar menutup pintu kamar sekaligus memanggil Pras agar membantu menggendong adik-adik Septi untuk dipindahkan sementara ke dalam kamar miliknya. Lalu terakhir, Jit meminta kertas yang ada di tangan Bu Salikun. Septi menuruti dan melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Jit. Bu Salikun pun ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Septi kemudian menutupnya perlahan-lahan saat tiba-tiba saja terdengar suara jeritan yang menyekikkan telinga dari dalam kamar. Hal ini membuat Septi tersentak. Dari tempatnya. Entah apa yang sedang terjadi di dalam sana. Tangan dan kaki Septi tiba-tiba mendadak menjadi lebih dingin dan anyep. Bahkan bulu kuduk di belakang lehernya ikut berdiri. Rasanya belum pernah Septi merasakan sesuatu yang seperti ini. Cukup lama waktu Jit dan Bu Salikun berada di dalam kamar itu. Sementara Septi dan Pras dan beberapa warga yang juga Pak RT hanya bisa membantu seadanya. Bibir kedua adik Septi berwarna kebiru-biruan dan beberapa kali mereka seperti mengigo memanggil-manggil nama Bu Nuri. Barulah sekitar jam 10 malam, pintu itu akhirnya terbuka. Wajah Bu Salikun nampak pucat pasi, sementara Jit terlihat kelelahan setengah mati. Tapi anehnya, Bu Nuri masih duduk sambil melotot ke arah mereka. Septi bertanya-tanya, bagaimanakah nasib ibunya? Jit kemudian duduk di atas kursi meminta Pras dan Pak RT agar memanggil seseorang untuk mengatakan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini dan bagaimana cara menyingkirkannya. Karena sejak tadi, jin yang mendiami tubuh Bu Nuri menolak untuk pergi dan sudah terlalu suka untuk tinggal di tempat ini. Kecuali sinun merah yang menjadi pengikat sukma dan dendamnya ditemukan dan diangkat dari tempat tersebut. Septi lalu bertanya, di mana benda itu berada? Jit lalu menoleh pada Bu Salikun. Jit nampak terengah-engah menjabarkan akar masalahnya. Tapi tetap saja, hanya sebagian dari mereka yang mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Jit. Tidak ada yang tahu maksud dari Rajah Merah dan maksud dari dendam ini. Jit kemudian menyederhanakan penjelasannya. Mereka harus cepat-cepat menemukan medium pengikatnya. Kalau sampai terlambat, Bu Salikun bisa saja tidak bisa ditolong lagi, seperti penghuni-huni sebelumnya. Septi yang mendengar itu tentu saja terkejut. Jit lalu melihat kertas yang tadi ditulis oleh Bu Salikun. Di sana Jit menunjukkannya kepada Septi. Rupanya, sebelum mereka ada sebuah keluarga yang sudah meninggal terlebih dahulu. Nama beliau adalah Mbah Gima, tapi sebelum Mbah Gima, ada keluarga lain yang juga meninggal. Semua orang ini memiliki kesamaan. Tak hanya itu saja, pola dan kasusnya juga sama persis. Itu artinya ini bukanlah kebetulan semata, melainkan memang ada sesuatu yang sangat hitam hidup di dalam rumah ini. Kembali ke kasus kematian lain. Nama wanita itu adalah Mbak Sartik, seorang ibu dengan satu anak. Jit lalu bertanya kepada Bu Salikun, "Niki wes kabeh wong sing tau mati nang omah iki?" Artinya adalah, apa ini sudah semua orang yang pernah meninggal di rumah ini? Bu Salikun mengangguk, diikuti jawaban, kalau itu sudah semua, tapi hanya seingatnya. Namun Jit seperti masih belum puas dengan jawaban Bu Salikun, sehingga beliau bertanya sekali lagi kepada Bu Salikun agar mengingat-ingat. Tapi ia merasa sudah menulis semuanya. Beliau kemudian menjelaskan kalau rumah ini adalah rumah warisan dari pendahulunya, dan sejak dipegang oleh bapak ibunya, rumah ini sudah dikontrakkan bila ini berkaitan dengan hal itu. Bu Salikun meminta waktu setidaknya 1 hari untuk mencari tahu masalah ini. Beliau harus memeriksa arsip tanda tangan perjanjian milik bapak ibunya yang dulu. Jit pun mengangguk.
Beliau lalu berpesan kalau ada alasan kenapa sampai Jit melakukan ini, karena sekarang perkaranya sudah menjadi urusan hidup mati orang. Bu Salikun pun kemudian berpamitan pergi. Setali 3 uang, Jit juga akan pulang bersama dengan Pras. Maka Jit berpesan kepada Septi sebelum kepergiannya, untuk sementara Bu Nuri sudah sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Tapi lebih baik Septi untuk tidak mendekatinya lebih dulu. Dan sejak tadi Jit juga sudah mengatakan kepada beliau untuk sementara waktu tidak keluar dari dalam kamar, dan beliau meminta agar Bu Nuri senantiasa terus-menerus berwirid kalau merasa ada yang mengganggu di dalam dirinya. Begitu pula dengan Septi untuk tidak berhenti mendoakan ibu. Esok hari Jit akan datang lagi berkunjung ke rumah. Jadi malam ini, Jit berharap Septi dan kedua adiknya yang saat ini masih terlelap di dalam kamar untuk tidak sekali-kali membuka kamar Bu Nuri, apapun yang terjadi. Kamar itu sudah dikunci rapat, jadi tidak ada alasan untuk membuka. Septi awalnya enggan menerimanya. Bagaimanapun, ia masih berharap ibunya baik-baik saja. Karena apa yang sudah terjadi di dalam rumah ini benar-benar sudah merontokkan akal sehatnya. Ia tidak mau kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kepada beliau. Tapi Jit kemudian meyakinkan Septi, selama pintu itu tidak terbuka sampai Jit kembali ke sini, tidak akan ada yang terjadi. Lagi pula, Jit memberi nasihat kepada Septi, kalau tidak ada yang perlu ditakutkan dari makhluk yang dipenuhi oleh dusta seperti jin dan sebangsanya. Malam pun semakin larut, sampai tidak ada lagi satu orang pun yang ada di rumah ini kecuali Septi dan keluarganya. Kedua adiknya masih terlelap, dan tubuh mereka sudah tidak sedingin tadi. Septi tidur di samping mereka sambil menatap ke arah pintu kamarnya. Septi tidak pernah menduga sebelumnya kalau semuanya akan menjadi seperti ini. Dan siapa juga yang mengira kalau di balik pintu kamarnya ada kamar tempat ibu dan makhluk itu sedang berada. Ia berharap malam ini Septi bisa melewatinya tanpa ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Seperti fisiknya, mental Septi juga semakin melemah seiring waktu berjalan. Matanya kian tak tertahankan, dan rasa kantuk nyaris sudah memenuhinya saat Septi akhirnya tertidur dalam lelap. Septi mulai terhanyut dalam mimpinya, dan saat itulah ada yang mengetuk pintu kamarnya. Septi berdiri lalu berjalan menuju ke pintu. Ia kemudian berdiri di sana, dan tak lama kemudian suara itu memanggil dirinya. "Nduk, kowe percaya karo ibu to? Ojo dilanjutno yo, Nduk." Septi yang mendengarnya lalu berkata, "Nggih, Mbah. Benjang kowe bakal minggat saka awake ibuku." Dan seterusnya, Septi pergi ke tempat tidur, tak lagi memperdulikan ketukan pada pintu kamarnya sepanjang malam itu. Pada pagi harinya, Septi terbangun dengan setengah sadar. Semalam ia bermimpi lagi, tapi mimpinya kali ini berbeda. Ia melihat sepotong tali dan kaki yang menggantung di atas langit-langit kamar ibu. Selain itu, ada jeritan dari suara yang tertahan di tenggorokan. Awalnya Septi berpikir itu Mbah Gimah, sosok wanita tua yang dirinya tahu dari lembaran foto dan cerita orang-orang yang pernah mengenalnya. Bahkan Septi tahu seluruh anggota keluarganya, yang mana membuatnya sedikit terkejut. Tapi sepertinya Septi salah. Sosok itu mungkin sosok lain. Septi membuka mata dan melihat kedua adiknya tiba-tiba berdiri di depan pintu kamar ibunya. Tak lama kemudian, setelah mereka melihat Septi bersama-sama, mereka berkata kepada Septi, "Mbak, tolong ibu. Ibu kokorong nang dhuwur kuburan. Mbak, tolongan ibu." Atau artinya adalah, "Mbak, tolong ibu. Ibu dikurung di atas kuburan. Mbak, tolong ibu." Begitu kata mereka berulang-ulang kali. Septi sebenarnya tidak mengerti, tapi kenapa dua adiknya bisa mengatakan sesuatu secara bersamaan seperti ini? Tak lama kemudian, terdengar suara pintu rumah Septi diketuk. Septi pun datang untuk melihat siapa tamu yang datang berkunjung. Rupanya tamu yang datang berkunjung ke rumah Septi adalah Nyai Siti. Hal ini tentu saja mengundang tanya apa yang wanita ini inginkan di rumahnya.
Nyai Siti lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Rupanya beliau sudah mendengar apa yang terjadi dengan Bu Nuri dari kabar burung yang sampai di telinganya. Septi hanya diam saja sewaktu wanita itu menjelaskannya. Di tengah percakapan mereka, Septi kemudian memotok pembicaraan dengan berkata, "Apakah benar kalau Nyai Siti adalah anak dari Mbah Gimah?" Mendengar itu, Nyai Siti awalnya nampak terkejut, sampai akhirnya ia menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Septi. Sewaktu mereka masih tinggal di rumah ini, beliau menjadikan Mbah Gimah sebagai pembuat rajah untuk mereka-mereka yang datang dan membutuhkan bantuannya. Semua pekerjaan ini ditukar dengan sejumlah mahar dalam bentuk uang dan harta berharga seperti emas dan sejenisnya. Septi pun terkejut ketika mendengarnya, bagaimana bisa Nyai Siti melakukan hal yang seperti itu. Tapi, Nyai Siti belum selesai menceritakan semuanya. Awalnya, Nyai Siti sama seperti keluarga Septi yang tinggal di rumah ini, layaknya seperti keluarga biasa pada umumnya. Tetapi lambat laun mulai ada kejadian yang aneh di rumah ini. Hanya saja, Nyai Siti dan keluarga yang lain tidak terlalu memperdulikan akan hal itu. Hal-hal yang aneh itu seperti sering mendengar suara tertawa dan langkah kaki anak-anak kecil, kemudian suara-suara orang yang sedang mengaji. Tapi dari semua keanehan-keanehan itu ada sesuatu yang terjadi dengan ibunya, yaitu Mbah Gimah. Katanya, dia ditemui oleh seorang perempuan yang konon kabarnya bisa membuat sesuatu seperti jimat. Dan jimatnya ini memiliki keunggulan yang pasti akan mendatangkan rezeki untuk anaknya. Singkatnya, Mbah Gimah pun mau dan menuruti kata wanita itu yang selalu muncul di dalam mimpi beliau. Dan mulai sejak saat itu Mbah Gimah mulai bersikap aneh. Beliau menjadi lebih suka menyendiri di dalam kamarnya dan tidak pernah mau keluar lagi meskipun sudah dipaksa Nyai Siti. Kamar itu sendiri adalah kamar yang sama dengan kamar yang saat ini dipakai oleh Bu Nuri sekarang. Di kamar itu, Mbah Gimah menghabiskan sebagian besar waktunya mengurung diri di dalam sana. Mulai dari makan, minum, dan lain-lain. Bahkan pernah 3 hari Mbah Gimah tidak mau keluar dari dalam kamar tersebut, termasuk buang air kecil dan besar di dalam kamar itu. Keluarga pun akhirnya mulai tidak tahan dengan sikap Mbah Gimah. Nyai Siti dan suaminya mulai meruat Mbah Gimah sampai membawanya ke Habib-Habib untuk disembuhkan. Tapi kemudiannya, bukannya sembuh, Mbah Gimah semakin menjadi-jadi. Beliau makin terlihat tidak waras. Ia mulai sering menjambaki rambutnya sampai menarik paksa gigi-giginya hingga mengalirkan darah dari dalam mulutnya. Anehnya, dia melakukan semua itu diikuti suara tertawa terbahak-bahak, seperti orang yang sudah sinting. Bahkan pernah suatu malam, Mbah Gimah mengetuk pintu kamar Nyai Siti, lalu melotot ke arahnya. Wanita itu kemudian berbisik kalau rumah tangga Nyai Siti akan hancur sebentar lagi, dan hal itu dilakukan karena ada yang tidak suka dengan keluarga mereka. Saat Nyai Siti bertanya siapa yang tidak suka dengan rumah tangganya, Mbah Gimah kemudian menyeringai dan menunjuk dirinya sendiri sambil berjalan kembali ke kamarnya sembari tertawa histeris. Nyai Siti pun ketakutan dengan sikap ganjil ibunya ini. Benar saja, hubungan suami istri, Nyai Siti dan suaminya semakin bertambah runyam. Singkatnya, suaminya akhirnya menggugat cerai dan membawa kabur semua anak-anaknya. Nyai Siti mulai kebingungan, ia pun mulai menjadi gila perlahan-lahan karena tanpa suami dan anak-anaknya. Apa yang bisa dia lakukan untuk tetap bertahan hidup? Saat itulah Mbah Gimah kemudian datang. Beliau kemudian menunjukkan selembar kertas berisi rajah. Mbah Gimah kemudian berkata kepada Nyai Siti untuk memberikan kertas ini ke penjual yang ada di perempatan jalan. Nyai Siti yang waktu itu masih belum tahu apa guna benda itu menuruti kata-kata ibunya ini. Dan semenjak saat itu, banyak orang-orang baru yang meminta dibuatkan rajah. Ada yang minta agar dagangannya laris, untuk merebut suami orang, untuk kekayaan, atau menyingkirkan pesaing. Setiap rajah memiliki guna yang berbeda-beda, hanya pembuatnya yang tahu guna rajah tersebut. Dan begitulah awal dari uang-uang dan harta Bu Siti yang mulai menumpuk. Bahkan orang-orang baru yang datang kepadanya semakin banyak, itu pun sebagian diisi oleh para pejabat.
Siapa yang menduga kalau bagai api dalam sekam, hal yang dilakukan Mbah Gimah mendatangkan sesuatu yang buruk. Dimulai dengan kesehatan Mbah Gimah yang semakin melemah. Beliau juga mulai sering merancau sendirian. Kadang ia memuntahkan darah di atas kasur dan bekas darahnya tidak boleh dibersihkan oleh siapapun. Lalu, rontokan rambutnya juga tidak boleh diambil. Aroma kamar itu pun semakin mengerikan. Bahkan, ketika Nyai Siti melewati depan pintu kamarnya saja membuat bergidik ngeri. Pada suatu hari, keadaan rumah kontrakan ini semakin menakutkan. Setiap malam, Nyai Siti mulai mendengar suara-suara orang-orang meminta tolong. Ada pula yang mengetok-ngetok pintunya secara serampangan. Bahkan, pernah sesekali Nyai Siti melihat puluhan orang berdesak-desakan, meminta masuk ke kamar Mbah Gimah. Dan Nyai Siti melihat itu dari lubang pintu kamarnya yang sekarang menjadi kamar Septi. Akhir dari hidup Mbah Gimah pun berakhir tepat di malam Jumat Kliwon. Waktu itu, Mbah Gimah menangis. Meminta agar seluruh uang yang didapatkan dari praktek ini dibakar atau dibuang ke sungai. Tapi, Nyai Siti tidak tahu harus menjawab apa karena sebagian uang-uang itu sudah masuk ke dalam perutnya. Maka, Mbah Gimah memuntai gelas berisi air dan menyuruhnya Nyai Siti menelannya bulat-bulat dan kemudian tetap membuang semua uang-uang itu. Setelahnya, barulah Mbah Gimah bisa meninggal, itu pun dengan cara yang sangat keji. Kulitnya menghitam seperti orang yang dibakar. Selepas itu, Nyai Siti memutuskan untuk keluar dari rumah ini secepatnya. Peduli setan dengan barang-barang yang ditinggali sebelumnya. Itulah cerita bagaimana Mbah Gimah bisa sampai di titik paling hitam dalam hidupnya. Hal itu bukan karena ibu Nyai Siti merapak ilmu hitam, melainkan makhluk lain yang begitu jahat dan keji sudah tinggal di kamar tersebut sebelumnya. Sosok itulah yang membuat Nyai Siti datang lagi. Setelah menceritakan hal itu, Nyai Siti melihat ke arah Septi. Ia meminta tolong agar diizinkan untuk melihat kondisi Bu Nuri, sekaligus ia ingin sambang. Septi pun akhirnya setuju karena merasa kasihan dengan beliau. Sewaktu pintu kamar itu dibuka, kedua adiknya berhamburan masuk dan memeluk tubuh Bu Nuri yang sedang tertidur di atas ranjang. Tapi, cepat-cepat Nyai Siti menarik kedua tangan adik-adik Septi dan meminta agar Septi memegangi mereka berdua. Bu Nuri pun membuka mata dan melotot melihat Nyai Siti yang datang. "Tiba nih bener, kowe pancet ae ngene iki Mbah. Ternyata benar, kau masih saja seperti ini, Nek," kata Nyai Siti melihat Bu Nuri yang kemudian bangun dan duduk, lalu menyeringai ke arah Nyai Siti yang sedang berdiri. "Oh kowe nduk, opo kowe kangen karo aku?" "Oh kamu nak, apa kamu kangen dengan saya?" Nyai Siti membuang muka, kemudian beliau berkata, "Aku mrene kanggo pamit karo kowe mergo aku wis eroh nang endi kuburanmu Mbah. Dadi balik ko nang dunya laknatmu. Aku kesini untuk pamit dengan kamu karena aku sudah tahu di mana kuburanmu berada, Nek. Jadi kembalilah ke duniamu yang laknat itu." Nyai Siti lalu menarik Septi dan kedua adiknya untuk keluar dari kamar. Sementara Bu Nuri tertawa terbahak-bahak dari dalam kamar. Singkatnya, Nyai Siti menemani Septi sampai Jit dan Pras datang. Begitu juga dengan Bu Salikun yang kemudian memberitahu kalau sewaktu orang tuanya masih menjadi pemilik kontrakan ini, ada satu orang yang ditemukan meninggal karena gantung diri. Jit pun langsung tahu. "Wong iki nang endi omahe?" Atau artinya adalah, "Orang ini di mana rumahnya?" katanya dengan ekspresi wajah yang cukup serius. Nyai Siti yang mendengar itu kemudian langsung menyela mereka. "Kula ngertos ten pundi griyane tiang niki. Bahkan kula ngertos ten pundi tiang niki dikubur Jit. Saya tahu di mana orang ini meninggal dan saya tahu di mana orang ini dikubur." Jit pun nampak terkesan, entah kesulitan seperti apa yang sudah dilewati oleh Nyai Siti ini. Tapi sebentar lagi Bu Nuri bisa saja ditolong kalau menemukan kuburan beliau ini. Maka Jit kemudian mengatakan satu hal terakhir kepada Bu Salikun. "Ikut sama mereka Nduk, lalu pada ahli warisnya minta maaflah, pengganti dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tuamu dulu. Rasa sakit hati ini harus dilunasi, biar rumahmu ini bisa ditinggali dengan layak lagi."
Bu Salikun tidak mengerti, maka Jit membawa dirinya menjauh dari orang-orang termasuk Septi. Di sana Jit nampaknya memberitahukan semua alasan dan kenapa semua ini bisa terjadi, termasuk hubungan antara kuburan yang akan mereka datangi ini dengan keluarga Bu Salikun. Selama di perjalanan, Bu Salikun hanya diam saja dan melihat keluar jendela terus-menerus. Septi sebenarnya ingin bertanya apa yang Jit katakan kepada beliau, namun Septi kemudian mengurungkan niatnya saat melihat Pras menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah mengatakan jangan kepadanya. Di sana, di sebuah rumah yang terbuat dari gubuk, Septi dan yang lain datang mengetuk pintu. Tak lama kemudian keluar seorang wanita tua yang mungkin berusia 60-an. Bu Salikun kemudian menanyakan apakah si Mbah memiliki hubungan dengan nama almarhumah. Wanita tua itu mengangguk dan berkata kalau nama yang disebut oleh Bu Salikun adalah ibunya sendiri. Namun, wajah wanita tua itu sempat menunduk karena tahu kalau ibunya meninggal dengan cara yang tidak baik. Bu Salikun lalu meminta maaf kepada beliau atas segala perbuatan yang pernah dilakukan oleh keluarganya. Bu Salikun tahu semua ini karena Jit memberitahunya. Tidak hanya itu saja, Bu Salikun meminta berbicara empat mata dengan beliau karena ada sesuatu yang harus diluruskan. Selang beberapa saat kemudian, Bu Salikun mengatakan kalau ahli warisnya bersedia untuk membongkar makam almarhumah. Maka, dibantu warga sekitar, kuburan itu digali dan benar saja, di dalamnya ditemukan kain kemunir hitam, yang mana di baliknya terdapat sobekan kertas berwarna kuning tua dengan coretan-coretan seperti raja yang dibungkus dengan rambut dan noda merah hitam seperti darah yang sudah lama mengering. Ahli waris pun menjelaskan kalau sebelumnya ibunya ditemukan oleh warga karena gantung diri. Ada surat wasiat yang meminta almarhumah agar dikubur dengan kantong kemurnir berwarna hitam ini. Pihak keluarga tidak tahu kalau ada efek pada benda yang mereka kira bagian penting dari kehidupan almarhumah semasa hidup. Keluarga pun menyanggupi surat wasiat tersebut tanpa mengetahui kalau benda ini rupanya adalah media untuk mengikat ilmu hitam yang selama ini ibunya memang pelajari. Beliau pun juga memberitahu kalau ibunya dulu memang bukan orang yang baik semasa masih hidup, karena gemar mempelajari ilmu-ilmu hitam yang diajarkan oleh gurunya. Hanya saja, beliau tidak bisa memberitahu siapa gurunya kepada Bu Salikun karena merupakan perkara yang lain. Sesuai instruksi Jit, kemunir itu kemudian dibawa pulang setelah urusan dengan ahli warisnya selesai. Bu Salikun juga terus-menerus meminta maaf dan beliau juga sudah dimaafkan oleh keluarga besarnya. Jit yang sejak tadi berada di rumah pun akhirnya mengambil kemunir itu. Dia bilang akan segera memusnahkannya, hanya saja menghancurkan Rajah memang tidak mudah. Tapi dengan benda ini di tangannya, hanya masalah waktu sampai Bu Nuri akan segera kembali normal. Dan benar saja, semenjak peristiwa itu, Bu Nuri mulai bisa memanggil Septi dan kedua adiknya kembali. Beliau juga sudah mulai bisa berjalan seperti orang normal, tapi setiap malam, dia masih sering melihat wanita tua itu bergelantungan di atas langit-langit. Sebelum Bu Nuri sadar seperti ini, ia sempat dibawa ke sebuah kuburan dengan menyaksikan tubuh wanita yang gantung diri itu dilahap oleh sekumpulan orang-orang yang tubuh dan wajahnya hancur, dengan berdarah-darah di sekujur tubuhnya. Bu Nuri menyaksikan itu setiap hari. Untungnya semua peristiwa mengerikan itu sudah berhasil dilalui Septi dan keluarganya. Kini, semenjak kejadian itu, kamar itu akhirnya dikosongkan. Mereka memilih untuk tidur di dalam kamar Septi yang memang ukurannya cukup luas sampai tenggang waktu sewa kontrakannya habis. Setelah tanggal sewa kontrakannya habis, Septi pun berpamitan kepada Bu Salikun. Bu Salikun sendiri memohon maaf atas apa yang terjadi dengan keluarganya. Beliau juga meminta Septi untuk tidak menceritakan perihal masalah yang sudah terjadi, soal apa yang ada di dalam kamar itu. Bu Salikun juga sudah diberitahu oleh Jit kalau makhluk yang ada di sana tidak akan sampai mencelakai lagi, mungkin hanya sekedar menampakkan diri sesekali, tapi keseluruhan rumah kontrakan milik Bu Salikun sudah terlihat seperti rumah biasa pada umumnya. Septi pun berjanji kepada Bu Salikun karena bagaimanapun juga wanita tua itu sudah sangat membantu keluarganya selama melewati masa-masa sulit ini. Sejak saat itu,
Septi tidak lagi tahu-menahu tentang keadaan rumah kontrakan ini, karena Septi sudah memiliki tempat tinggal yang baru, yang jauh dengan hal-hal seperti itu. Dan cerita pun selesai dari Raja Sinun. Seperti yang Simpleman katakan, dimanapun kita berada, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Tapi itu bukan alasan kita harus takut dengan mereka. Sekali lagi, manusia derajatnya lebih tinggi dari bangsa seperti mereka. Akhirnya cerita selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video narasi ini. Semoga Anda yang sedang menonton ini selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Terima kasih.